Sontoloyo kenal ya? Sontoloyo Bosman. Ya. Siapa yang nggak kenal kalau orang biasa nonton YouTube ya? YouTuber pasti kenal semua itu karena namanya saat ini lagi naik ya. Menurut sampean pribadi nih, Ya. layak nggak sih Mardigo ini untuk menjadi presiden? Setidak-tidaknya ada sekitar 1,7 juta subscriber Beliau. Bosman Ya. Sontoloyo ini yang menganggap beliau itu pas layak jadi pemimpin Indonesia. Setidaknya untuk saat ini 1,7 juta dari sekitar hampir 300 juta rakyat Indonesia Bapak Ali mengikutinya? ngikutin. Oh jelas, pantesan ya. Menurut Bapak Ali nih, gerakan-gerakan apa sih yang dipakai untuk Pak Sontoloyo ini? Bosman ini cukup cerdik ya, cukup cerdik dan cerdas. Ketika orang lain menempuh meraih popularitas politik ya dengan cara konvensional yang biayanya mahal, Luar biasa Pak. ya entah itu ngedil lewat dengan partai politik, bikin baliho, ya pencitraan, bikin pencitraan bagaimana. Dia dengan biaya yang sangat murah bikin video YouTube tiap hari posting, Angkat namanya ya. ngangkat namanya. Gitu loh. Keren. Menurut gua cerdas itu. Jadi biayanya sangat murah. Tapi menurut Bapak Ali, Bapak ini udah cocok banget nih. Kalau dibilang apakah dia memenuhi kualifikasi sebagai Presiden. calon presiden, gua rasa dia udah memenuhi kualifikasi ya. S2, Ya, beliau tuh S2, pengusaha. ya S1-nya kalau nggak salah psikologi criminal mind gitu, S1-nya, S2-nya itu forensik. Kemudian dia pengusaha, pendiri 32 perusahaan. Luar biasa. Salah satu yang terbesar adalah perusahaan yang berbasis di Singapura. Jadi kalau perusahaannya Bosman itu menyetop pasokan gas di Singapura, setengah kota Singapura gelap. Tadi luar biasa ya. Jadi luar biasa itu orang, ya kan? Ya. Kalau dia ngambek gitu ya. Kalau dia ngambek lah. Dia Gitu. stop laptop. Gua stop hari ini setengah negara Singapura gelap. Kemudian dia founder dari rumah yatim Indonesia. Jadi santrinya itu ada 10.000. 10.000. Dia founder sekaligus yang bertanggung jawab. Pemahaman geopolitiknya cukup bagus walaupun tidak, kadang-kadang suka meleset gitu ya, sedikit ya. Manusia lah. Ya itu manusiawi ya kan, orang memprediksi bisa salah bisa benar ya. Tapi setidaknya dari video-videonya yang hampir 2 tahun ini gua ikutin, pemahaman dia terhadap geopolitik internasional cukup sangat bagus, bahkan di atas rata-rata calon-calon presiden yang sekarang beredar namanya. Gitu loh. Kemudian fasihnya Bosman Sontoloyo ini ngomongin ekonomi internasional, digabungkan dengan isu misalnya pertahanan nasional, pertahanan sebuah negara gitu loh. Itu juga menurut gua lebih unggul daripada calon-calon yang lain. Jadi referensinya banyak, literasinya bagus. Dan ini dia trademark nama Sontoloyo itu, Yus. Ya itu tadi, menurut saya beliau naik itu karena namanya keren men, Sontoloyo. Itu artinya apa sih kalau dalam bahasa Jawa itu? Sontoloyo itu istilah Jawanya itu apa sih gitu men? Apa sih Sontoloyo lo? Apaan sih lo gitu? Oh masa? Iya, jadi namanya beliau ini menurut saya nih sebanding kayak namanya SBY. Oh gitu. SBY, mudah kan? Bener dong. Nah, SBY gitu. seperti kita tahu, Yus. Untuk jadi presiden di Indonesia itu harus, ini sebenarnya bukan syarat formil, tapi syarat yang cukup signifikan juga, Yus. Pertama dia harus muslim, Yus. Ya. Kita mayoritas orang Islam. Kemudian dia kalau bisa dari suku Jawa, Yus, karena populasi terbesar Indonesia suku Jawa.
Ya, kemudian dia harus punya prestasi. Dia juga udah punya prestasi. Jadi kalau dibilang apakah Bosman Sontoloyo ini punya syarat yang cukup dalam dirinya untuk mencalonkan Presiden Republik Indonesia? Menurut hemat gua sudah lebih dari cukup. Sudah Dia lebih punya dari istri kan? punya istrinya anak satu. kan? Oh, satu. Punya anak. Istri punya, anak punya, nggak pernah ada Masalah kasus drama gitu. ya drama kayak selingkuhan ya poligami nggak ada. Oke. Keren. Jadi Bosman Sontolo ini menurut gua keren ketika calon-calon lain yang beredar sekarang namanya menggunakan jalur mainstream lewat partai politik, jadi wali kota, jadi gubernur. Pencitraan. Nah dia ini hanya modal konten YouTube ya. Dia awalnya nggak mau nyalon presiden sebenarnya. Kalau menurut gue ya, pada awalnya dia tidak berniat sama sekali. Dia hanya memberikan solusi lain daripada solusi mainstream yang sekarang bangsa Indonesia tempuh, tapi kelihatannya agak masih kurang nih gitu loh. Dan ide-idenya cukup segar Yus, walaupun di beberapa kalangan ide-idenya Mardigu itu tidak terlalu aneh. Tidak terlalu aneh, ide-idenya Mardigu itu bagi sebagian orang yang literasinya cukup bagus, itu sebenarnya ide Mardigu itu tidak terlalu aneh. Cuma bagi karena kalangan anak muda ekonominya menengah, itu cukup mind blowing Yus. Karena mereka baru dengar istilah-istilah yang Bosman jelaskan gitu loh. Kemudian kan dia sekarang bikin Santara ya, satu semacam bursa saham untuk UKM gitu loh. Ya ada sih nada-nada miring yang tidak suka karena beliau juga berbisnis gitu loh. Tapi oke lah, semua juga orang kan punya kepentingan Yus. Ntar kalau dia nggak bisnis, kerjaan lu apa? Kan ditanya gitu, kerjaan lu apa sih? Benar-benar. Ya kerjaan gua bisnis. Salah satu jadi calon kandidat presiden itu pertama menurut saya ya bisnisnya harus maju. Bener kan? Dia bisnisnya aja lancar, ada kemungkinan bisa. Cuma kalau bisnisnya hancur, aduh. Kalau dia ngurus bisnisnya aja sukses, kemungkinan dia bisa ngurus negara kan gitu. Ada kemungkinan lah. Cuma kalau bisnisnya berantakan, udahlah jangan coba-coba lah, bunuh diri loh. Nah ini menarik yang potensi bahwa sekarang PR-nya Bosman ini tinggal dia menarik perhatian partai-partai yang ada. Jadi sampai nanti 2023 setidaknya ya, Bosman itu harus sekitar di angka 10 sampai 20 subscriber, 10 juta sampai 20 juta subscriber di YouTube-nya. Dia dapatkan itu. Tapi itu harus murni, nggak boleh direkayasa, harus murni orang Indonesia yang mensubscribe Bosman Mardigu itu. Kira-kira Bapak Ali misalkan subscribernya udah nyampe 10 juta nih, nyalon presiden misalkan ada partai yang tertarik sama Bapak Ali gimana jika Bapak ya Ali di Indonesia itu kan subscriber banyak, ada Atta Halilintar ya, Raffi Ahmad, Deddy Kobuzier itu kan subscriber banyak, tapi kan nggak bikin dia nyalon jadi presiden, belum tentu. Jadi popularitas memang penting, tapi itu hanya salah satu faktor gitu loh untuk dia nyalon presiden. Nah setelah 10 juta sampai 30 juta Bosman dapat subscriber di YouTube, itu artinya di kalangan media sosial dia luar biasa didukung ya kan. Dia kelemahan Bosman itu kan hanya di level bawah Yus, kayak tukang UMKM kecil yang tidak terbiasa main YouTube itu mungkin nggak kenal. Kalau nggak percaya lu survei aja di jalanan, orang lewat lu tanya kenal Mardigu Wowik Prasantia gak? Bosman Sontoloyo. Tapi tanya Ali nggak? Nah, dari 20 orang yang pernah gua tanya di jalanan, itu hanya 1 orang yang bilang tahu. Karena dia Sisanya nggak tahu. Ya, sisanya nggak tahu gitu. Jadi di kalangan menengah ke bawah, nama Bosman Sontoloyo ini belum begitu populer dibanding misalnya nama Pak Anies, Pak Ganjar, Tri Lesmarini, Ridwan Kamil. Orang kenal namanya, baru kenal, itu kan popularitas. Dia harus populer dulu. Jadi memang harus ada relawan di bawah dia. Bapak Ali siap jadi relawannya nih.
Ya nanti kita pikir-pikir lah. Bapak Sontoloyo hubungin Bapak Ali ya. Nanti kita pikir-pikir bagaimana menggerakkan relawan masa di bawah untuk mendukung Bosman Sontoloyo jadi Betul, presiden kan gitu ya kan. Kita mau nyoba nih bacot dia selama ini bener apa enggak gitu loh. Iya kalau ya kalau dia nggak bener 5 tahun jangan dipilih lagi. Iya gitu. benar. Testernya 5 tahun ya. Nah, kemudian juga dia harus menarik perhatian partai-partai sehingga kalau popularitasnya sangat tinggi, kemungkinan partai-partai itu akan melirik, mengalihkan dukungannya kepada dia. Karena nilai jualnya sangat tinggi nih. Bapak Sontoloyo ini perlu nggak sih bawa karung bersihin di jalan sampah gitu kayak pencitraan kayak begitu, perlu nggak sih Bapak Ali? Ya nggak perlu. Nggak usah masuk got gitu ya? Nggak perlu karena Nggak perlu ya. presiden kita yang hebat, misalnya Bapak Presiden Soekarno, Sekarang ya. itu nggak pernah ke got-got nyapu-nyapu ngapain. Nah, masanya beda Pak Ali. Iya maksudnya seorang presiden tuh nggak mesti untuk memahami rakyat kecil kan nggak mesti dia Pakai jurus itu udah inilah ya. iya maksudnya nggak mesti seperti itu. Bahkan Presiden Soekarno sangat mengerti apa kebutuhan rakyat kecil itu tanpa harus ikut nyapu-nyapu bersih-bersih, nggak perlu. Dia cuma modal mikir aja apa yang terbaik buat bangsa saya gitu. Coba tahu dia punya jurus, tahu datang ke kantor lurah marah-marah gitu Ya kan? Pak Harto justru yang pertama melakukan pencitraan seperti itu Pak Harto. Harto. Iya, Presiden Soeharto ikut kelompok pencapir ke sawah pakai topi itu ya kan. Ya. Karena basic beliau mungkin dulu pernah anak petani ya kan. Jadi ada program swasembada pangan, beliau pergi ke sawah ya kan, berkomunikasi dengan para petani. Sebenarnya itu bukan barang baru. Pak Harto pernah melakukan itu dulu, Yus. Misalnya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kita kenal Gus Dur. Apa beliau mesti nyapu-nyapu di jalanan? Nggak, kadang-kadang kan masyarakat kita kan maunya disuguhkan seperti itu, oh kelihatannya ini merakyat nih, wah ini kelihatannya mendukung. Sebenarnya rakyat kita nggak mau, Yus. Itu sebenarnya akal-akalan tim sukses aja ya. Untuk meraih simpati, jadi akal-akalan tim sukses bikin drama ini, bikin drama itu gitu loh. Dan orang Indonesia itu senang dengan drama itu gitu loh. Ya kan? Nah, hari ini PR Bosman cuma 2. Ya. Menarik perhatian partai-partai politik untuk kemudian mengalihkan dukungan politiknya setidak-tidaknya 20% itu. Setidak-tidaknya 20%, tidak perlu semuanya, setidak-tidaknya 20% bisa mencalonkan beliau. Kedua, dia harus bikin kekuatan di tingkat grassroots. Banyak relawannya, banyak pendukungnya, dan itu harus mengkristal. Kan pendukungnya ini kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Kali siap jadi relawannya. Ya, nanti kita pikirin. Kita kalau bercermin pada kasus misalnya, waktu itu Ibu Megawati itu full dukungannya dari partai politik. Pak SBY ini tidak terlalu tinggi. Bahkan Demokrat hari itu cuma sekitar 8% aja kekuatannya untuk mendukung Pak SBY jadi presiden. Tapi karena popularitas Pak SBY ini tinggi waktu itu, elektabilitasnya juga tinggi, akhirnya mampu Pak SBY mengalahkan Ibu Megawati dalam pemilu. Jadi dukungan besar partai politik memang satu hal yang sangat membantu. Tapi balik lagi, popularitas orang tersebut juga punya nilai jual yang cukup ya kan di masyarakat gitu. Kalau orang udah senang, biar disogok-sogok uang juga nggak mau. Gitu. Nah itu kan yang harus kita baca. Nah tugas Bosman itu ke situ. Menurut gua kita akan lihat misalnya peluang Bosman Mardigu itu kira-kira akan terlihat itu di 2022 akhir. Kalau 2022 akhir Bosman Sontoloyo ini subscribernya bisa sampai 10 juta gitu ya. Yang mana itu keren banget karena susah ya meraih subscriber itu apalagi di bidang politik. Di tingkat bawah di seluruh Indonesia terbentuk relawan Sontoloyo ini. Relawan Sontoloyo untuk mendukung Bosman jadi presiden. Di seluruh Indonesia harus ada.
Berarti saat ini namanya beliau nih cukup melejit jadi antara yang lain ya. Ya di pelaku-pelaku ekonomi nama beliau cukup terkenal, di pelaku-pelaku di kalangan literasi tinggi. Kalau menurut gua sih Mardigu dengan Rocky Gerung sama tenarnya ya. Ya Rocky Gerung kan. Ya, Rocky Gerung dengan Mardigu itu sama tenarnya. Cuma dalam konteks yang berbeda. Kalau Rocky Gerung dalam terkenal lewat kalimat-kalimatnya yang filosofis, yang sangat keren gitu loh ya. Nah, Mardigu Wowik ini punya ciri kejawaannya gitu. Bahasanya pakai bahasa milenial gitu kan. Kadang pakai bahasa Jawa yang keseharian kayak cu, yo pocak, yo pore gitu loh ya kan gitu. Oke Pak Ali, untuk terakhir menurut Bapak Ali nih sepak terjang apa sih yang harus dilalui untuk Bapak Sontoloyo ini biar namanya, maksudnya biar masyarakat saya nih layak untuk menjadi pemimpin gitu. Yang Ya, apa sih? selain terus melakukan kampanyenya di media sosial, ya berupa pencerahan politik, pencerahan hukum di YouTube, beliau juga sudah mulai harus membentuk relawan-relawan di bawah Yus, untuk memperkenalkan namanya di kalangan bawah, supaya kalangan bawah ini mengenal dia gitu loh. Jadi harus dipahami bahwa di udara itu penting, serangan udara itu penting, tapi di artileri di darat juga penting ya kan. Yang penting ya. Ya, infanteri, artileri kekuatannya juga penting di darat gitu loh. Karena poin penentu kemenangan itu adalah infanteri dan artileri kan, serangannya itu gitu loh, menjadi penting. Jadi langkah berikutnya Bosman dah harus mulai membuat relawan-relawan ini. Dan ini harus murni tanpa dibayar, tanpa ada aliran dana gitu. Tapi kalau benar-benar nggak dibayar berat Pak Ali. Enggak lah, sebenarnya rakyat Indonesia itu Yus Baik-baik ya. baik sekali. Kalau memang orang ini ikhlas, tulus berjuang buat Indonesia, buat rakyat. Rakyat itu mau loh patungan, mendukung dia, patungan. Kalau rakyat udah patungan itu jelas duitnya gede Yus. Ya. Satu orang 10.000 aja udah berapa? Iya, Ya kan? iya kan. Pernah terjadi dulu rakyat Indonesia misalnya waktu zaman 3 partai dulu, bagaimana orang mendukung PDI, orang mendukung P3, patungan uang, ya kan, kampanye nggak dibayar, pakai uang sendiri gitu loh. Kalau zaman sekarang orang mana mau keliling-keliling pakai motor nggak dibayar. Nggak mau lah. Dulu orang Indonesia pernah mau. Sebenarnya sekarang pun masih banyak yang mau kampanye tidak dibayar, mendukung salah satu calon tidak dibayar, malah ngeluarin uang untuk mendukung seseorang, mau. Hanya saja sosoknya ini, Bosman ini harus menunjukkan kalau dia itu tanpa kepentingan yang buruk. Dia harus tulus, ikhlas, berjuang untuk membantu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar, negara ini menjadi negara lebih kuat, dan rakyatnya tambah sejahtera. Itu aja dia, kalau dia mampu menunjukkan kalau dia tulus, ikhlas, rakyat akan membantunya. Jadi rakyat nggak perlu dibayar, bahkan rakyat yang bayar mereka. Gitu. Keren nggak rakyat Indonesia ya kan? Nah. Keren. Oke teman-teman, siapapun itu nanti jadi presiden, semoga saja kalau dibasmi sama sekali nggak ada kan nggak bisa, setidaknya bisa mengurangi para koruptor untuk nyari celah, yang udah koruptor yang cacat jangan diangkat-angkat jadi apa, itu penyakit ya, penyakit. Oke teman-teman. Oke.